Happy Humans, selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, untuk episode kali ini, aku sama Ayu mau ngebahas apa sih, Ayu? Iya, Rat. Jadi episode kita pada hari ini Happy Humans akan ngobrol banyak tentang instrumen dan mekanisme HAM internasional. Kan kita ini ya, Rat, ya, sebagai warga dunia begitu ya, kemudian sebagai anggota PBB gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita tahu nih sebagai masyarakat dunia, sebagai bangsa dari negara yang merupakan anggota PBB, bahkan sekarang jadi Dewan HAM-nya PBB. Itu kita perlu tahu sih, kayak misalkan gimana sih sebenarnya mekanisme HAM internasional, kemudian instrumen HAM internasional tuh kayak apa, penting banget sih buat Happy Human tahu dan mendengarkan episode kita pada hari ini, Rat, gitu. Dan kita nggak cuma berdua ya, Rat, ya. Kita nggak cuma berdua, ada tamu Ruang Tangga Prasa episode kali ini, yaitu Mbak Kurniasari Novita Dewi, atau yang biasa kita panggil, atau kalau misalkan Happy Humans pernah berkunjung ke Komnas HAM, pernah main ke Komnas HAM, terus kemudian kunjungan studi atau apa gitu, mesti nih ada satu sosok yang yang akan nerima, nggak pernah nggak pernah pelit berbagi ilmu dan pengetahuan, informasi tentang hak asasi manusia, yaitu Mbak Upi. Halo Mbak Upi, apa kabar? Hai Mbak Ayu dan Mbak Radi. Aku manggilnya Mbak apa Dek apa gimana ya? Gitu. Hai. Senyaman aja. Halo, sehat selalu juga untuk Happy Humans. Iya, makasih Mbak Upi. Semoga kita semua sehat selalu ya Mbak Upi. Nah, Happy Humans, tadi kan Ayu bilang kalau Happy Humans udah pernah ke Komnas HAM, pasti tahu nih sama Mbak Upi. Nah, Happy Humans penasaran nggak sih sebenarnya Mbak Upi tuh udah berapa lama sih di Komnas HAM? Nah, Mbak Upi, berapa lama sih Mbak udah kerja di Komnas HAM? Udah sejak kapan sih Mbak sebetulnya di Komnas tuh, penasaran deh. Kalau kayak gini aku agak galau ya, soalnya Happy Human kan tahu umurku berapa gitu loh. Tapi aku ini sebagai gambaran ya, waktu aku masuk Komnas itu aku baru menikah. Lalu sekarang anakku itu sudah tahun kedua kuliahnya. Nah, kira-kira itu berapa tahun coba? Kayak tes matematika nih, mohon maaf nih. Kayak les kumon ini kan. Cuman kan les kumon nih harus tahu gitu. Jadi aku tuh kalau dihitung-hitung mungkin hampir 20 tahun ya. Wow. Sudah 20 tahun lah. Baru 20 tahun. Baru 20 tahun. Aduh. Agak segan kita ya, Rat. Ya, betul. Agak takut nih nanya gitu, tapi salah. Nggak apa-apa, tapi seperti tamu Ruang Tangga Prasa sebelumnya, Mbak Yuli, Mbak Eka, Mas Alvan, kemudian Mas Anton, kita dan juga ada Bang Amir kan episode yang kemarin. Di Komnas itu enak banget, jadi nggak peduli kamu udah berapa tahun di Komnas, berapa lama, kita tuh tetap sebagai happy human tuh chill aja, bahagia aja, jadi nggak usah khawatir ya Happy Human. Oke Mbak Upi, selama 20 tahun itu pasti udah ngelotok banget sih soal hak asasi manusia, dan sesuai dengan episode kita pada hari ini, instrumen dan mekanisme HAM internasional. Sepertinya menarik. Tapi mungkin Happy Human juga jadi kayak penasaran sih, kayak misalkan apa sih sebenarnya instrumen itu? Instrumen itu alat atau apa? Kemudian mekanisme itu gimana sih? Apa maksud dari instrumen dan mekanisme HAM internasional ini, Mbak Upi? Emang ya Mbak Ayu nih, aku mau cerita. Kalau kita bicara instrumen dan mekanisme HAM internasional, memang dibandingkan kita bicara tentang pelanggaran HAM, pemenuhan HAM gitu, dia agak lebih dianggap ngawang-ngawang gitu ya. Tapi sebenarnya enggak juga, karena instrumen itu untuk Happy Humans mungkin supaya lebih mudah membayangkan ya. Instrumen itu kayak tools, alat gitu. Kita kan kalau mau melakukan sesuatu misalnya ada alatnya ya.
Kita mau misalnya kulkasnya rusak, mau diperbaikin alatnya apa? Itu tools gitu, jadi alat. Nah, mekanisme itu adalah bagaimana kita menggunakan alat itu. Tuh, kayak manualnya ya. Nah, tapi orang Indonesia itu kayak saya gitu, itu kadang-kadang nggak baca manual gitu kan. Kita nggak baca manual, terus tanya-tanya, caranya gimana sih ini pakai oximeter gitu, padahal biasanya ada manualnya. Nah, dalam hal instrumen dan mekanisme hak asasi manusia, instrumen itu adalah sebuah tools gitu ya. Dalam hal ini dia bentuknya bisa nanti ada covenant, konvensi gitu, macam-macam gitu, DUHAM. Lalu mekanismenya adalah bagaimana tools itu tadi, bagaimana instrumen itu tadi digunakan. Gitu Mbak Ayu, kalau ditanya apa itu instrumen dan apa itu mekanisme hak asasi manusia. Oke, berarti sebenarnya sederhananya kalau misalkan kita analogikan begitu dengan kehidupan kita sehari-hari aja, kayak misalkan Happy Human nih, kayak tadi Mbak Upi pakai oximeter. Oximeter tuh instrumennya, alatnya untuk mengukur kadar oksigen gitu misalkan. Terus kemudian mekanisme adalah manual yang suka ada di dus-dusnya itu ya, dibacain penggunaannya adalah begini, nyalakan dulu ininya begitu ya mungkin. Tapi kan cuma kita itu warga 62 itu kadang-kadang juga nggak baca, itu termasuk saya ya, nggak baca manualnya, salah telepon teman, gimana sih cara makainya gitu kan. Nah, karena fenomena itu terjadi juga nggak Mbak? Banyak. Jadi banyak orang yang misalnya karena tidak paham instrumen dan mekanisme HAM melakukan sesuatu yang kenapa sih pelanggaran ini harusnya dilaporkan aja ke PBB gitu. Padahal nggak bisa. Ada kriteria-kriteria tertentu bagaimana mekanisme hak asasi manusia itu bekerja. Gitu. Jadi misalnya pelanggaran HAM X yang terjadi di Indonesia, ya udah laporkan aja ke internasional. Nggak bisa begitu karena ada mekanismenya. Syarat-syarat untuk bisa melaporkan misalnya kasus-kasus pelanggaran HAM pada mekanisme HAM internasional itu antara lain mekanisme nasionalnya semua sudah terpenuhi, jadi udah exhausted nih national mechanism gitu. Kalau mekanisme nasional hak asasi manusianya belum dipenuhi, nggak bisa tiba-tiba dibawa ke mekanisme HAM internasional. Nah, itu sama dengan orang nggak baca manual ya, nggak tahu tapi terus nanti bikin status ya, macam-macam yang sebetulnya tidak seperti itu cara bekerjanya gitu. Happy Humans. Oh iya, jadi kemarin sih sempat rame ya Mbak Upi, ada yang sampai ada satu peristiwa yang terjadi di kita, terus rame-rame orang bilang langsung ke pengadilan HAM internasional, langsung lapor ke PBB. Berarti itu sebetulnya sesuai dengan instrumen dan mekanisme HAM internasional tuh sebenarnya nggak bisa begitu ya Mbak Upi ya. Jadi harus selesai dulu secara mekanisme nasional, baru kita bisa bawa ke ranah internasional gitu ya Mbak Upi. Ya, betul sekali Mbak Ayu. Kalau instrumen hak asasi manusia, kalau kita bisa secara sederhana kita klasifikasikan, yaitu ada yang level internasional, ada yang regional, dan ada yang nasional. Jadi kalau misalnya instrumen HAM internasional tuh yang kayak mana sih? Itu misalnya treaty, perjanjian, bentuknya tuh covenant, konvensi gitu ya. Kalau kita dengar misalnya covenant internasional hak sipil dan politik gitu ya, atau covenant internasional hak ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu adalah instrumen-instrumen HAM internasional atau standar-standar setting lainnya. Misalnya deklarasi terkait apa tuh yang banyak, misalnya Paris Principle terkait Komisi HAM Nasional ya, dan judul-judulnya misalnya panduan internasional perlarangan tembakau dan lain-lain, itu adalah instrumen HAM nasional. Tapi juga ada yang berlaku untuk regional, misalnya instrumen HAM regional itu ada yang di Eropa atau di Afrika gitu ya. Kemudian ada juga yang di level nasional, bentuknya konstitusi, undang-undang dan lain-lain. Nah, itu jenis-jenis instrumen HAM. Gitu. Instrumen HAM nasional itu yang pokok biasanya dikenal dengan Bill of Rights, itu ada 3 Happy Human. Deklarasi hak asasi manusia, terus 2 kovenan yang tadi saya sebutkan ya, kovenan internasional hak sipil dan politik, lalu kovenan internasional hak ekonomi, sosial dan budaya. Nah, DUHAM itu yang kalau Happy Human tahu tuh biasanya suka rame-rame tuh dirayakan tanggal 10 Desember gitu kan. Pernah nggak ikut atau dengar perayaan tanggal 10 Desember?
Gitu. Hari HAM internasional itu ya Mbak ya? Betul, Hari HAM. Nah itu bentuk-bentuk instrumennya itu Mbak Ayu. Instrumen kenapa kita penting untuk tahu? Jadi instrumen itu dia basically penting untuk mendefinisikan. Dia adalah sebuah tools gitu ya yang memiliki kekuatan hukum untuk mendefinisikan. Misalnya hak anak itu apa saja sih? Nggak bisa ngawur-ngawur. Misalnya di Indonesia hak anak itu ini, terus di India ini, terus di Korea ini, nggak bisa gitu karena ada instrumen hak asasi internasional terkait hak anak yang memiliki kekuatan legal untuk mendeskripsikan, mendefinisikan apa itu yang dimaksud hak anak. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi pentingnya untuk menjamin bahwa dia berlaku di semua negara. Gitu. Universalitasnya antara lain dijamin dengan adanya instrumen hak asasi manusia ini. Gitu Mbak Ayu. Oke Mbak Upi. Nah Mbak Upi, aku mau nanya nih. Kalau instrumen HAM internasional ini kan ada kovenan, ada konvensi gitu kan. Nah sebenarnya yang udah diratifikasi sama Indonesia tuh apa aja sih Mbak? Ada banyak, ada berapa banyak sih Mbak? Nah ini ya Mbak Radia, Indonesia itu keren. Pokoknya kalau masalah ratifikasi Indonesia keren. Gitu. Karena apa? Karena most of international covenant utama itu kita ratifikasi. Jadi dari 9 konvensi HAM PBB terkait hak asasi manusia, kita sudah ratifikasi 8. Apa aja itu ya? Yang pertama itu kita ratifikasi itu tentang CEDAW. CEDAW itu tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Kita ratifikasinya tahun 84. Kemudian juga kita ratifikasi konvensi hak anak. Ini tahun 90 kita ratifikasi. Lalu ada juga kita ratifikasi penghapusan diskriminasi rasial. Nah, jadi nggak bisa lagi sesungguhnya kita itu melakukan ujaran-ujaran kebencian, diskriminasi terhadap ras tertentu. Karena kita sudah ratifikasi, itu kita ratifikasi tahun 99. Kemudian ada 2 kovenan utama yang saya sebutkan tadi ya, kovenan CIPOL, kovenan hak ekosop. Kita ratifikasi tahun 2005. Lalu juga kita sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan tahun 98. Nah yang paling baru kita itu ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya, juga konvensi hak-hak penyandang disabilitas tahun 2012. Jadi kita sudah ratifikasi 8 konvensi HAM internasional itu Mbak Radia. Nah ada satu, tadi saya sebutkan ada 9 ya yang ada di internasional, tapi yang satu belum kita ratifikasi. Itu apa tuh Mbak? Itu Happy Human, penasaran nggak? Kira-kira apa sih yang nggak diratifikasi? Yang belum hingga kini diratifikasi oleh Indonesia itu apa sih gitu ya? Yang belum kita ratifikasi itu adalah sebuah konvensi yang dia sudah berlaku sejak tahun 2006 ya di internasional, yaitu konvensi internasional tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa. Nah, ini belum diratifikasi oleh Indonesia, walaupun teman-teman komunitas, teman-teman NGO mendorong ya untuk pemerintah meratifikasi. Gitu, Mbak Nadia. Oke, Mbak Upi. Tadi kan Mbak Upi bilang kalau ada satu yang belum diratifikasi ini, Mbak. Yang tadi tentang penghilangan paksa. Sebenarnya apa sih dampak kalau konvensi atau konvenan itu nggak diratifikasi sama Indonesia? Jadi begini, kalau harusnya pertanyaannya ini aku tambahin sedikit campaign ya. Kalau tidak diratifikasi, maka itu tidak berlaku bagi kita, gitu. Karena ini bisa berlaku kalau dia entry into force itu kalau state negara meratifikasinya. Jadi kita mengikatkan diri pada perjanjian internasional itu. Karena kita belum meratifikasinya, maka ketentuan-ketentuan yang itu tidak bisa diterapkan pada Indonesia, gitu ya. Jadi mungkin Indonesia ini masih ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, gitu ya, di level state sehingga mereka belum menandatangani konvensi internasional tentang penghilangan paksa ini. Nah, tapi bagaimana kalau yang sudah diratifikasi itu? Dia ada konsekuensinya juga, Happy Woman. Jangan cuma tanda tangan doang terus
diem baik gitu kan ya. Biasanya kayak gitu ya Mbak. Ikut terus diem baik gitu, mojok ya kadang gitu juga gitu kan. Jadi kalau kita negara sudah meratifikasinya, maka negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan secara kontinu, rutin dan kontinu. Nah, di situ di dalam setiap konvensi itu dia ada komitenya. Misalnya kalau di torture CAT itu ya, komite konvensi anti penyiksaan, dia punya komite anti penyiksaan. Lalu misalnya untuk CEDAW diskriminasi perempuan, dia punya komite untuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, kita yang sudah ratifikasi, negara punya kewajiban untuk melaporkan. Setelah ratifikasi, kita harus lapor setahun pertama, lalu yang lain tuh setiap 4 tahun. Kecuali CRC kalau tidak salah, ya itu setiap 2 tahun. Jadi kita harus melaporkan pada komite, kepada mekanisme HAM internasional ini, bahwa ini loh aku udah sesuai dengan apa yang disarankan, sesuai dengan konvensi. Gitu Mbak Radia. Nah, Mbak Upi, aku nyambung ya pertanyaan dari Radia. Mungkin Happy Woman juga penasaran. Sepatuh apa sih Mbak Upi punya informasi nggak? Sepatuh apa sih Indonesia melaporkan ratifikasi atau upaya-upaya negara dalam penjaminan terhadap hak-hak atau terhadap hak-hak yang dijamin dalam konvensi-konvensi itu, Mbak? Punya informasi nggak, Mbak? Bocoran sedikit gitu. Oke ya, teman-teman, ini aku kasih informasi untuk Happy Woman. Laporan kita itu bisa dilihat open to access pada OHCHR. Jadi teman-teman Happy Woman tuh bisa buka tuh di linknya Office of High Commissioner on Human Rights. Bisa cek negara mana saja laporannya tuh telat-telat enggak gitu. Kalau Happy Woman misalnya kuliah telat-telat suka ngumpulin tugas enggak? Ada juga kan ya kayak gitu ya. Nah, Indonesia awal-awal itu saya juga kan? Begitu. Betul. Nah, Indonesia awal-awal itu suka gitu juga Mbak Ayu. Harusnya laporan periodiknya misalnya tahun 90. Dia kirimnya tahun 93 gitu, ada kayak gitu. Tapi sekarang dia sudah lebih terkoordinir gitu. Karena mungkin dulu semuanya harus dilakukan Deplu. Nah, sedangkan Deplu itu tidak punya tangan sampai ke bawah-bawah ya, nggak ada cabang Deplu di Depok atau di Tasikmalaya kan nggak ada. Padahal data-data yang dibutuhkan, data-data yang dibutuhkan untuk melaporkan kepada konvensi komite itu butuh banyak. Nah, sekarang semua kementerian dan lembaga terkait isu itu dilibatkan. Sehingga misalnya kalau untuk CEDAW itu Kementerian Perempuan dan Anak itu, Kementerian Perempuan dan Anak itu sangat lead misalnya kayak gitu. Jadi sekarang sudah lebih tertib gitu laporan-laporan Indonesia. Nah, dalam pelaporan ini itu Komisi Nasional HAM yang ada di sebuah negara, bisa Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, dan juga masyarakat sipil itu bisa juga memberikan laporan kepada mekanisme HAM internasional, namanya CEDAW report ya. Ada laporan negara, ada laporan bayangan. Jadi kalau negara bilang tidak ada pelanggaran di Papua, semua baik-baik saja. Nah, ada CEDAW report yang bisa melaporkan bahwa enggak juga tuh kemarin internet dimatiin sama pemerintah misalnya gitu ya. Nah, itu ada mekanisme yang menjamin checks and balance yang dari sebuah laporan state, dan itu diatur di sana. Kalau CEDAW report ini menarik nih Mbak. CEDAW report ini tuh ininya gimana Mbak mekanismenya? Apakah setiap orang sebagai warga masyarakat sipil berhak untuk melaporkan itu juga, atau ada ininya juga prosedurnya harus berdasarkan misalkan NGO yang berbasis PBB misalkan yang sudah diakui PBB, atau gimana Mbak? Kalau misalkan warga. Nah, betul tuh Mbak Ayu. Jadi tidak semua orang bisa lapor ya, nanti ngadi-ngadi gitu kan ya lapornya ya. Jadi ada akreditasi khusus gitu yang diberi istilahnya ya. Ada lembaga-lembaga tertentu, NGO tertentu yang mereka memang sudah memenuhi persyaratan untuk memberikan laporan. Beberapa itu saya rasa masalah RWG ya, mereka yang sering menulis, dan dalam penulisannya mereka juga melibatkan banyak pihak. Komnas HAM itu juga sering diundang untuk memberikan masukan terhadap CEDAW report. Komnas HAM diundang oleh baik teman-teman NGO yang mengirim CEDAW report maupun oleh
Kementerian Luar Negeri ketika mereka menulis state report. Oke, berarti Happy Humans kalau misalkan mau terlibat juga sebetulnya bisa, tapi mungkin bisa mengekspresikan atau memberikan pandangannya kepada masyarakat NGO tersebut yang sudah mendapatkan akreditasi dari PBB. Mungkin begitu Mbak Upi ya? Betul. Oke, betul. Nah sekarang pertanyaan lagi nih Mbak Upi. Radia aku borong ya pertanyaannya karena aku juga penasaran sih. Boleh, ayo. Kayak ujian ini loh. Aku penasaran kayak ujian aku ini. Karena mumpung ada Mbak Upi, kita mau nanya banyak sekalian. Betul, mau nanya banyak, bener. Jadi nggak Happy Human doang nih yang penasaran, tapi kita juga penasaran. Kayak misalkan nih Mbak Upi, kalau misalkan udah ada laporan, kemudian PBB tuh kayak apa sih nerima laporannya? Apakah atau ada nggak sih negara yang misalkan dalam laporannya itu dianggap sudah melanggar atau enggak melanggar isi kovenan, kemudian kita sebagai negara pihak begitu yang meratifikasi itu tidak menjalankan semua kewajiban-kewajiban itu, kemudian apa nih kompensasi atau hukuman dalam tanda kutip atau seperti apa? Gimana Mbak Upi? Oke, Mbak Ayu. Jadi memang dalam fora pergaulan internasional itu terutama terkait hak asasi manusia yang sangat utama, yang banyak sekali sering digunakan itu mekanisme naming and shaming ya. Naming and shaming itu bahasa Indonesianya dipermalukan gitu ya, disebut dan dipermalukan. Jadi kalau misalnya dalam mekanisme treaty base tadi ya, mekanisme yang sudah ratifikasi konvensi dan kovenan dan tidak menindaklanjuti rekomendasi yang sudah diberikan oleh Komite SIDO atau Komite Hak Anak, itu dia akan disebut di dalam sidang-sidang itu, ini Indonesia belum menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh komite misalnya. Nah, kayak gitu doang Mbak. Loh, itu kan menurut kita kan nggak ikut sidang-sidang, jadi kita tidak melihat auranya di sana. Tapi dalam komunitas pergaulan negara di level internasional, disebut nama dan dipermalukan itu sesuatu yang sangat nggak banget dah gitu ya. Kalau bahasa Happy Human kali kena mental gitu kali ya namanya ya, Mbak Ayu ya sekarang ya. Iya, kena mental, betul. Kena mental tuh kayak gitu, itu lu gue udah kena mental banget dah Indonesia gitu, karena dia jadi performanya menurun, tidak mungkin dalam lobby internasional dia tidak kemudian diutamakan, terkait juga misalnya relasi bilateral antar negara, hal-hal seperti itu gitu lah. Nah tapi aku ingin sampaikan juga, selain mekanisme yang tadi kita bahas terkait dengan perjanjian-perjanjian ya, atau dikenal dengan nama treaty base, itu ada juga namanya mekanisme charter base, jadi mekanisme yang berlaku lebih luas. Kalau treaty base atau perjanjian tadi kan kita negara harus tanda tangan dulu kan, karena tanda tangan perjanjian itu baru dia berlaku. Nah tapi kalau mekanisme charter base atau mekanisme yang berdasarkan piagam PBB, mandatnya itu lebih luas Mbak Ayu dan Mbak Radia. Jadi kita tidak ada tanda tangan, tapi dia berlaku bagi seluruh anggota PBB. Nah ini terkait dengan pertanyaan Mbak Radia tadi, yang misalnya gini, Mbak kita itu kan nggak tanda tangan tuh yang misalnya penghilangan paksa. Nah itu jadi nggak berlaku. Iya, isi konvensi itu tidak bisa diterapkan karena kita tidak ratifikasi. Tapi bisa digunakan mekanisme charter base melalui Dewan Hak Asasi Manusia, Happy Human. Jadi Dewan Hak Asasi Manusia itu adalah sebuah badan dewan yang menjadi mekanisme PBB untuk mengakses gitu ya pelaksanaan hak asasi manusia di seluruh dunia anggota PBB gitu Mbak Ayu. Jadi kalau tidak bisa pakai yang prosedur tadi yang satunya yang treaty base yang tanda tangan kovenan, bisa melalui mekanisme charter base. Dan Indonesia sekarang menjadi salah satu anggota dari Dewan HAM itu, Happy Human. Sudah tahu belum informasinya? Jadi di bawah Bu Retno itu kemarin kita
kita ini periode ketiga ya. Jadi Indonesia itu pernah menjadi anggota Dewan HAM pada tahun 2006 sampai 2010, lalu 2011 sampai 2014, per 3 tahun ya itu keanggotaannya. Lalu kita juga terpilih nih tahun kemarin, jadi 2020 sampai 2022 Indonesia menjadi anggota Dewan HAM. Gitu, Happy Human. Proud banget ternyata, bangga banget ya ternyata jadi warga 62 kalau jadi anggota Dewan HAM PBB. Tapi kayak apa Mbak, implikasi atau dampak dari Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB itu gimana Mbak ke kondisi kita? Jadi anggota Dewan HAM PBB itu sebetulnya kalau kita tarik mundur ya, kenapa dibentuk Dewan HAM itu adalah suatu upaya dalam upaya reformasi PBB. PBB itu nggak sempurna, gitu ya. Tapi dia adalah satu-satunya institusi internasional yang mengatur keamanan dan kedamaian ketertiban dunia setelah chaos tahun 48 karena Perang Dunia Kedua ya. Tapi di dalam perjalanannya kita tahu bahwa banyak sekali kritik terhadap Dewan Keamanan misalnya karena hanya ada 5 negara yang punya hak veto. Jadi negara-negara yang kurang berkembang atau negara-negara yang bukan negara maju itu selalu merasa terkalahkan gitu di dalam lobby-lobby di UN. Nah, upaya-upaya untuk lobby dan lain-lain sehingga dalam isu hak asasi manusia kemudian 2006 lah ya, kalau saya tidak salah, itu kemudian mulai dibuat Dewan HAM ini, Dewan HAM. Artinya apa? Artinya nggak bisa lagi anggota Dewan Keamanan yang hanya 5 negara, Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Prancis itu yang mengatur Indonesia lo melanggar, Myanmar kamu melanggar gitu, nggak, Somalia melanggar, nggak bisa gitu. Semua negara itu akan di-assess dalam mekanisme Dewan HAM. Itu jadi mau negara kecil, besar, apapun alirannya gitu. Nah, tentu dia keanggotaannya dibagi, jadi Afrika itu 13 negara, Asia 13, Eropa 6 negara, perbandingannya ya supaya setiap 3 tahun gitu. Nah, dampaknya misalnya, karena dampaknya adalah kalau kita terpilih kita kan dianggap bagus, ya nggak sih? Masa terpilih tapi nggak bagus kan nggak mungkin gitu ya. Kenapa Indonesia dipilih mewakili ASEAN gitu? Indonesia dipilih untuk mewakili Asia, berarti kan Indonesia dianggap baik. Nah, kalau Anda dianggap baik, maka performa Anda, kita di antara Asia yang puluhan negara itu, kita itu terpilih menjadi satu dari 13 negara Asia terpilih. Jadi performa kita tentu pertama harus baik. Itu yang pertama. Lalu kita ngapain aja Indonesia kalau jadi Dewan HAM, kerjanya ngapain? Nah, Dewan HAM itu bersidang 10 minggu dalam setahun di bulan Maret dan April itu di Jenewa. Jadi mekanisme HAM internasional itu pusatnya emang 2, di New York dan di Jenewa. Di Depok nggak ada. Di Depok nggak ada yang Melayu ya dan Barandia ya. Adanya tuh di Jenewa sama di New York. New York khusus untuk CEDAW ya, CEDAW khususnya di New York. Ya, jadi Dewan HAM ini yang memiliki kapasitas otoritatif untuk menyusun tadi itu instrumen HAM yang kita bahas tadi. Jadi dialah yang punya otoritatif untuk bikin deklarasi, mengeluarkan resolusi tentang situasi HAM suatu negara. Misalnya terjadi masalah pelanggaran HAM yang masif di suatu negara X. Nah, Dewan HAM ini yang punya kekuatan otoritatif untuk mengeluarkan resolusi tentang situasi HAM di negara tersebut, gitu Mbak Ayu. Atau dia juga bisa mengirimkan tim pencari fakta ke negara tertentu sebagai sebuah pelapor khusus ya, special reporter misalnya. Ini kacau nih di Myanmar, maka dibentuklah tim khusus terkait Myanmar. Nah, itu dilakukan seperti itu. Atau tema-tema tertentu. Misalnya tema kebebasan beragama dan berkepercayaan, nah itu dianggap masih banyak masalah, maka dibentuk pelapor khusus diangkat untuk isu tertentu itu. Nah, itu adalah kewenangan Dewan HAM. Nah, Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022 itu menjadi anggota Dewan HAM yang Dewan HAM itu satu periode ada 47 negara ya dari
berapa sekarang jumlah negara ya, Mbak Ayu ya? Nah, nggak berapa ya? Kayaknya dulu tuh aku kayaknya 192 ya dulu, tapi sekarang 193. Nah, jadi anggota Dewan HAM itu ada 47 negara setiap periode yang mewakili 192 negara. Nah, Indonesia adalah satu dari 47 negara yang memiliki kewenangan itu untuk membuat traktat, membuat deklarasi, mengusulkan resolusi terhadap kondisi HAM suatu negara, atau membentuk tim pencari fakta. Hebat itu Mbak, posisi yang tidak mudah ya. Betul, mantap Mbak Upi. Indonesia. Mantap banget sebenarnya Indonesia ya Mbak Ayu. Nah, Mbak Upi, pertanyaan terakhir nih. Mungkin Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Happy Human yang terakhir. Sudah terlalu banyak ya pertanyaannya Mbak Upi. Nah, ini kayak aku di sidang skripsi gitu loh, Happy Human. Ya nggak sih? Nih, mungkin Mbak Happy Human pengen tahu lebih banyak tentang instrumen dan mekanisme HAM internasional. Nah, Mbak Upi punya nggak sih rekomendasi bacaan atau dokumen yang bisa dibaca sama Happy Humans terkait instrumen dan mekanisme HAM internasional? Oke, dokumennya tuh banyak sekali yang sangat, dan Komnas HAM setahu saya sudah menerjemahkannya. Jadi teman-teman bisa membuka di website Komnas HAM untuk dokumen-dokumen terkait instrumen hak asasi manusia internasional, atau juga yang baik itu saya kemarin membuka ada di webnya Kemenlu ya, mereka punya bagian untuk itu, bagian hak asasi manusia internasional, dan kita bisa lihat di situ peran Indonesia apa. Happy Human bisa dilihat di situ. Atau juga yang tentu saja yang paling lengkap itu adalah yang tadi saya sebutkan di webnya OHCHR, Office of High Commissioner Human Rights. Di situ lengkap sekali. Bahkan setiap instrumen internasional itu tuh biasanya ada general comment-nya, komentar umum. Jadi penjelasan dari pasal-pasal yang ada di Covenant itu dibahas di dalam komentar umum. Jadi misalnya ada tentang di Covenant Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya itu kan disebutkan tentang hak atas pangan. Hak atas pangannya apa aja? Nah, itu ada di komentar umum. Jadi teman-teman Happy Humans bisa buka untuk secara detailnya di situ. Jadi nggak kayak kalau kita buka sebuah peraturan terus keterangannya cukup jelas, pusing ya kalau kita baca undang-undang atau peraturan yang informasinya juga cukup jelas. Nah, di sini itu sudah ada, jadi teman-teman bisa baca juga di komentar umumnya, dan Komnas HAM ada, itu bisa cari di websitenya Komnas HAM itu Mbak Rani. Oke Mbak Upi. Tuh Happy Humans bisa langsung masuk ke websitenya Komnas HAM, di situ ada dokumen-dokumennya, bisa di-download juga kan ya Mbak Upi ya? Bisa, kalau nggak bisa juga kontak Mbak Radia sama Mbak Ayu itu nanti dikasih pasti ya. Iya betul, nanti kita kasih. Mbak Upi, makasih banyak nih, gak kerasa udah mau 35 menit aja nih obrolan kita dengan banyak pertanyaan yang kayak ujian skripsi itu. Aku sama Radia juga Happy Humans gitu, ngucapin makasih banyak nih buat Mbak Upi karena udah membersamai kita ngobrol tentang mekanisme dan instrumen dan mekanisme HAM internasional gitu. Semoga Happy Human makin penasaran sih Mbak Upi. Maksudnya nggak selesai di mendengarkan podcast episode kita kali ini, tapi Happy Human semakin banyak membaca, semakin ngorek-ngorek di website Komnas HAM, di websitenya OHCHR tadi yang disampaikan sama Mbak Upi, itu jadi semakin mengenali mengenali negara kita dengan utuh, asik. Happy Human. Oke, Happy Human, kita di Ruang Tanggap Rasa masih menunggu feedback dan masukan dari Happy Human sekalian untuk episode-episode di Ruang Tanggap Rasa ini. Kita juga nggak pernah bosen buat ngingetin Happy Human untuk mengunjungi website kita di tanggaprasa.id. Happy Human juga bisa bisa live chat sekarang dengan kita, jadi bisa ngobrol sama aku, sama Radia, sama Bex atau sama Iben setiap hari kerja pukul 1 sampai dengan 3 sore. Kita akan aktif, akan online di setiap hari itu.
jam 1 sampai 3 sore di tanggaprasa.id. Di situ ada ajakan untuk chat dengan kita, ngobrol dengan kita, klik itu dan kita akan merespon. Feedback, masukan, kemudian respon juga Happy Human bisa bisa kirim lewat email kita di tanggaprasa@komnasham.go.id. Ikuti juga Komnas HAM di semua sosial medianya, Instagram @komnas.ham, Twitter @komnasham, Facebook dan YouTube di Komnas HAM. Sampai berjumpa Rabu depan di episode Ruang Tangga Prasa selanjutnya. Terima kasih Mbak Upi, dadah. Terima kasih. Bye-bye.